Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Sebelum saya menyampaikan pembahasan materi tentang transformasi, mohon kesediaannya, dukungannya untuk memberikan like dan subscribe terhadap video yang telah saya buat. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang transformasi, di mana transformasi ini berasal dari kata trans yang artinya berpindah, sedangkan formasi artinya kedudukan, sehingga transformasi adalah perubahan kedudukan atau perubahan posisi dari sebuah titik atau garis atau kurva. Adapun jenis transformasi itu yang pertama translasi, yaitu berpindahnya kedudukan titik atau garis karena geseran. Kemudian yang kedua refleksi, yaitu perubahan posisi atau perpindahan kedudukan karena dicerminkan. Kemudian yang ketiga ada rotasi, yaitu putaran. Yang keempat dilatasi, yaitu perbesaran atau pengecilan. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi atau membahas tentang transformasi refleksi, yaitu berpindahnya kedudukan titik atau garis karena pencerminan. Nah, nomor 1, pencerminan terhadap sumbu X. Perhatikan gambar berikut. Jadi dari gambar ini titik A dengan koordinat 2,4, apabila dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangan dari titik A ini berada di bawah sumbu X, sehingga jarak dari titik A atau titik asal ke sumbu X ini harus sama dengan jaraknya bayangan titik A ke sumbu X. Sehingga apabila titik A koordinatnya 2,4, maka bayangan dari titik A ini adalah 2,-4. Demikian juga ada titik B yang berada di bawah sumbu X dengan koordinat 5,-2. Apabila titik B ini dicerminkan terhadap garis mendatar ini atau dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangan dari titik B berada di atas sumbu X, sehingga jarak titik B ke sumbu X harus sama dengan titik B aksen ke sumbu X. Sehingga apabila titik B 5,-2, maka bayangannya akan sama dengan 5,2. Nah, dari gambar ini kita ketahui bahwa bayangan titik A dengan koordinat X, Z apabila dicerminkan terhadap sumbu X, maka X-nya ini tetap, yang berubah adalah ordinatnya, sehingga bayangannya adalah X, Z. Saya ulangi, titik A dengan koordinat X, Z apabila dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangan dari A X, Z. Selanjutnya saya berikan contoh. Bayangan titik 5,3 jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka X-nya ini tetap 5, sedangkan nilai Z-nya semula 3, maka hasilnya adalah -3. Demikian juga titik 2,-6 jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka absisnya tetap 2, sedangkan ordinatnya semula -6, maka ini menjadi 6. Demikian juga apabila titik V dengan koordinat 3,6, apabila titik V ini dicerminkan terhadap sumbu X, bayangan dari P adalah 3,-6. Saya lanjutkan, yang kedua pencerminan terhadap sumbu Z. Ini titik A apabila koordinatnya -3,4 dicerminkan terhadap sumbu Z. Jadi jarak titik A ke sumbu Z ini harus sama dengan bayangannya ke sumbu Z. Maka apabila titik A di sebelah kiri sumbu Z, maka bayangannya akan di sebelah kanan. Sehingga kalau X, Z bayangannya adalah -X, Z. Jadi yang berubah adalah absisnya.
Jadi X, Z apabila dicerminkan terhadap sumbu Z, maka bayangannya adalah negatif X, Z. Contoh, bayangan titik 7,3 jika dicerminkan terhadap sumbu Z, maka yang berubah adalah absisnya. Jadi ordinatnya tetap 3 atau Z-nya tetap 3, sedangkan absisnya berubah tanda. Demikian juga apabila diketahui titik min 8, negatif 10, jika dicerminkan terhadap sumbu Z, maka yang berubah adalah absisnya. Jadi semula negatif 8, ini menjadi 8, sedangkan ordinat atau nilai Z-nya min 10 tetap negatif 10. Demikian juga misalkan ada titik B dengan koordinat 3,6 dicerminkan terhadap sumbu Z, maka yang berubah adalah absis atau X-nya dari 3 menjadi negatif 3, sedangkan Z-nya tetap. Jadi saya ulangi, titik A dengan koordinat X, Z apabila dicerminkan terhadap sumbu Z, maka bayangan dari titik A adalah negatif X, Z. Demikian video yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.